Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih melanjutkan pembahasan sifat al-kalam pada mazhab Asy'ariyah. Dan di antara yang kita sorotin kemarin bahwa Asy'ariyah memiliki pondasi pada sifat berbicara. Apa di antara pondasi Asy'ariyah dalam sifat berbicara? Ada sekitar 4 pondasi, dan sebagian pondasinya adalah benar kan gitu, dan sebagian yang lain adalah kesalahan, dan itu yang harus kita perjelas kesalahannya di mana. Taib. Yang pondasi yang pertama, al-aslul awal, apa pondasi Asy'ariyah pada sifat berbicara Allah? Apa Rehan? Dan sifat berbicara terjadi pada zat Allah. Jadi Allah memiliki sifat berbicara, dan sifat berbicara Allah ini terjadi pada zatnya. Nah, ini benar enggak? Gimana Bang Arun? Asy'ariyah mengatakan bahwa berbicara di antara sifat Allah, dan ini terjadi pada zat Allah. Apakah ini kebenaran? Naam. Ini kebenaran, ya kan? Bahwa berbicara adalah sifat Allah dan terjadi pada zatnya. Kemudian pondasi yang kedua, bahwa kata mereka sifat berbicara Allah qadimah atau azaliyah. Apa itu? Artinya Allah tersifatkan dengan sifat berbicara, tapi tidak melakukan aksi. Tidak melakukan apa? Tidak melakukan aksi, tidak beregenerasi, tidak mereka katakan mutajaddidul ahad. Ya kan? Kata mereka qadimun naw', udah sampai di situ. Tapi tidak mereka katakan mutajaddidul ahad. Apa makna mutajaddidul ahad atau haditsatul ahad? Nah, beregenerasi dan berkaitan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya apa? Allah lakukan berbicara sejak zaman azali, dan di zaman sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya kan? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Taib. Kemudian al-aslu al-thalith, pondasi yang ketiga, apa kata Asy'ariyah? Bahwa berbicara adalah makna di antara makna yang terjadi di dalam diri, tidak dengan huruf dan suara. Naam. Maka ini jelas kesalahan. Taib. Kemudian al-aslu ar-rabi', asal yang keempat, apa kata Asy'ariyah? Bahwa berbicara adalah makna yang tidak berbilang. Artinya sudah satu jenis. Tidak ada pembagian ucapan Allah dengan khabar atau insya, ya kan? Pokoknya makna yang terjadi di dalam diri udah. Kalau diungkapkan dengan uslub, dengan gaya khabar, maka jadi khabar. Kalau diungkapkan dengan uslub insya, maka jadi insya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Maka ini jelas menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi uruf, dan menyelisihi akal. Taib. Kita lanjutkan. Kemarin mereka beristidlal dengan bait akhtal, ya kan? Kata mereka bahwa berbicara apa? Itu sebenarnya sesuatu yang terjadi di dalam diri, ya enggak? Nah, adapun ketika diungkapkan dengan lisan atau dengan huruf dan suara, maka ini hanya sesuatu yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri, ini kata mereka. Dan di antara syubhat mereka, kenapa mereka tidak mau menetapkan huruf dan suara? Apa kata mereka kemarin? Abu Rashid, Asy'ariyah kan enggak mau menetapkan Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Apa alasan mereka? Nah, ahsant.
Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, konsekuensinya Allah itu jisim, ya kan? Nah, bagi mereka jisim itu apa? Jisim itu sesuatu yang dibangun dengan atom, yakni manusia, kayak makhluk lah. Itulah jisim bagi mereka. Fisik makhluk. Jelas. Sesuatu yang dibangun dari atom, dan atom itu sama jenis. Ini udah kita bahas kemarin. Mungkin antum bisa ulangin lagi masalah jisim ini. Kajian kita masalah jisim ini mungkin bisa diulang sekali, 2 kali, 3 kali supaya benar-benar apa? Benar-benar faham dan jelas. Karena memang enggak cukup sekali. Ngaji itu enggak bisa sekali udah kelar gitu, enggak. Butuh apa? 2 kali, dengarkan lagi 3 kali, 4 kali sampai menancap di dalam dada. Nah, butuh diulang-ulang. Karena enggak mungkin kita ulang lagi masalah jisim dari awal, ya kan? Enggak siap-siap nanti. Taib. Mana kemarin kita lanjutan? Al-amru ar-rabi', perkara yang keempat, ya kan? Sampai di sini. Nah. Taib, al-amru ar-rabi' anna ahla al-lughah wa ahla an-nahw wa ahla al-balaghah wa ghairahum lam ya'tabiru hadha al-bayt في بيان حقيقة الكلام فإن النحاة وغيرهم إذا عرفوا الكلام يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فهم يجعلون الكلام حقيقة مركبة فلو كان هذا البيت مستقرا في كلام العرب لما قرروا هذا المعنى وتقرير هذا المعنى ليس خاصا بالنحاة بل حتى علماء العربية يقررون ذلك قرره سيبويه وكثير من المؤلفين في النحو من المتقدمين. Perkara yang keempat, ketika mereka mengatakan bahwa berbicara adalah sebuah makna yang terjadi di dalam diri. Inilah hakikat berbicara. Ini kata mereka, Asy'ariyah. Bagaimana kita katakan? Yang pertama, bahwa ahli bahasa Arab tentunya, dan ahli nahwu, dan nahwu di antara cabang disiplin ilmu bahasa Arab, dan ahli balaghah, ini juga di antara cabang di dalam disiplin ilmu bahasa Arab, dan selainnya tidak pernah menggunakan bait akhtal yang kemarin kita sebutkan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Tidak pernah menggunakan bait akhtal ini untuk menjelaskan bahwa berbicara itu atau kalam itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri dari makna. Enggak pernah menggunakan ini. Jadi apa yang didefinisikan Asy'ariyah bahwa berbicara itu adalah makna di dalam diri, tidak pernah dikenal di kalangan ahli bahasa, tidak pernah di kalangan ahli lughah, tidak pernah di kalangan ahli nahwu, tidak pernah dikenal di kalangan ahli balaghah. Jelas. Mereka mengatakan bahwa al-kalam mendefinisikan kalam. Apa definisi al-kalam, Abu Rehan? Masih ingat ketika belajar Jurumiyah atau belajar kitab apa kemarin, Abu Rehan? Bahasa Arab. Belajar pakai kitab apa kemarin? Jurumiyah. Nah, apa katanya? Di antara mereka mengatakan ahli bahasa, al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'. Sebuah lafaz, ya kan, yang murakkab, yakni yang tersusun, yang memberikan faedah, yakni makna, al-mufid bil wad', yakni sesuai dengan apa yang diletakkan. Itulah definisi kalam. Al-mufid artinya ada faedahnya, ada maknanya, ya kan? Ada maknanya. Makanya ketika kita katakan ada seseorang misalnya mengucapkan lafaz dan huruf tapi tidak ada maknanya, apakah dikatakan dia berbicara? Contohnya apa? Nah, lah itu suara. Ini dia mengucapkan huruf tapi tidak ada maknanya. Nah, ahsant. Ketika seorang mengatakan ba alif 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 alif, apakah ini sedang berbicara dikatakan secara yang difahami oleh orang-orang ahli bahasa Arab dan ahli nahwu, ahli lughah? Enggak dikatakan berbicara. Jelas. Naam. Taib.
Di antara yang menetapkan bahwa berbicara itu di antaranya dengan lafaz, huruf dan makna yang diletakkan tentunya adalah di antara Assalamualaikum di antara imam ahli bahasa Sibawayh di antara ahli bahasa. Baik. Kemudian perkara yang kelima, membantah Asy'ariyah bahwa mereka mengatakan berbicara itu adalah makna yang terjadi di dalam diri, bukan ketika mengatakan dengan huruf, suara dan makna. Baik. Al-amru al-khamis anna hadzal bait ghairu mustaqirrin fi alfadhihi. Faqad nuqila bi riwayatin ukhra qila fiha. Yang pertama, bait yang kita sebutkan kemarin, ada yang ingat baitnya? Kita dulu waktu di Yaman ketika belajar sama masyayikh disuruh untuk menghafalkan bait ini. Ada yang hafal baitnya? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya berbicara di dalam hati, maka lisan dijadikan tanda mengungkapkan apa yang di dalam hati. Maka bait ini kita katakan adalah bait yang tidak pernah konsisten atau tidak pernah didapatkan di diwannya Akhtal Nasrani, jelas. Akan tetapi yang didapatkan atau yang masyhur dengan ungkapan lain, bukan innal kalama tapi innal bayana la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Kalau yang pertama innal kalama, sesungguhnya berbicara, al-kalam. Tapi di bait ini yang lebih masyhur yang disandarkan kepada Akhtal. Innal bayana, sesungguhnya penjelasan itu di dalam hati, akan tetapi lisan digunakan untuk mengungkapkan apa yang dalam hati dari penjelasan, bukan mendefinisikan berbicara. Karena berbicara sudah kita katakan tidaklah dikatakan berbicara sampai dengan huruf, suara dan makna. Wa al-bait bihadzal lafz laysa fihi dalalah ala qaulihim, maka innal bayana la fil fuadi, sesungguhnya penjelasan, maka maknanya secara umum benar kan gitu, tapi tidak menunjukkan bahwa berbicara itu adalah makna yang terjadi di dalam diri. Ini juga udah kita bantah kepada Asy'ariyah kan. Kalaulah kalian wahai Asy'ariyah, kalian menghindar dari menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara karena menghindar dari menetapkan jisim, apa kita bantah kepada mereka, Abu Rashid? Kan mereka bilang kalau Allah berbicara dengan huruf dan suara, maka konsekuensinya jisim. Jisim itu bagi mereka adalah fisik yang seperti fisik makhluk yang terdiri dari atom dan seterusnya. Sementara ini Allah enggak boleh dikatakan Allah memiliki fisik yang terdiri dari atom, gitulah maknanya secara mujmal. Kata mereka Allah berbicara di dalam dirinya. Sementara mereka mengatakan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya berbicara itu apa yang ada di dalam hati. Berarti kalian menetapkan hati berarti untuk Allah. Dan tidaklah yang memiliki hati kecuali jisim juga. Iya kan? Iya enggak? Tidaklah yang memiliki hati kecuali jisim juga, makhluk juga, manusia juga berarti yang punya hati. Jatuh juga kalian pada menetapkan jisim. Enggaknya selamat dari itu. Wadah. Ini diantara bantahan dan tamparan yang sangat menyakitkan di wajah Asy'ariyah. Baik. فاجتمعت فيه أمور متعددة تبطل دلالته على إثبات حقيقة الكلام التي يدعيها علماء الأشعرية. Nah, ini bait ini menghancurkan keyakinan Asy'ariyah. Dalil yang kedua, dalil Asy'ariyah mengatakan bahwa berbicara itu adalah apa yang terjadi di dalam
diri, di dalam hati, bukan dengan huruf dan suara. Ini kata mereka, dan ini keyakinan batil. Mereka beristidlal dengan sebagian ayat dan hadis. Wah, ini bahaya nih, lihat. Makanya jangan kira semua yang pakai ayat dan pakai hadis itu apa? Itu benar, kan gitu. Nusus syar'iyyah allati jaa fiha itlaq al-kalam ala ma fi nufus. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pembicaraan di dalam diri. Dalil-dalil yang menunjukkan pembicaraan di dalam diri. Wa min dzalika qaulullah ta'ala, di antara yang di surah Al-Mujadalah ayat 8 atau Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah. Yani orang-orang munafik itu berkata di dalam hati mereka, ya cobalah sekiranya Allah mengazab kami. Ya kan? Menunjukkan kata mereka bahwa lihat, berbicara ini maknanya sesuatu yang terjadi di dalam hati, bukan mengungkapkan dengan huruf dan suara. Taib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-Qudsi. Begitu juga disebutkan dalam hadis al-Qudsi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika menceritakan hadis al-Qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Yani Allah berkata, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika hambaku mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya di dalam diriku. Saksi bahasannya, Allah mengatakan apabila hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka Allah pun akan mengingat hamba tersebut di dalam diri Allah. Kata mereka apa? Az-zikr huna, zikir, mengingat di sini maknanya ta'allaqa bi an-nafs, artinya di dalam diri. Ya. Wa min dzalika qaulu Umar, di antara ucapan Umar, zuwirat fi nafsi kalamat. Naam, zuwirat fi nafsi kalaman, sesungguhnya terjadi di dalam diriku pembicaraan. Ala kulli hal, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa berbicara di dalam diri itu tidaklah dikatakan berbicara secara mutlak, akan tetapi dikaitkan dengan diri. Akan tetapi dikaitkan dengan apa? Dengan diri, ya kan? Untuk membedakan apa? Antara berbicara yang sebagaimana yang hakiki dan berbicara di dalam diri. Artinya, hadithun nafs sudah kita jelaskan berulang-ulang. Pembicaraan yang terjadi di dalam diri tidak kita ingkari, itu dikatakan berbicara juga. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Rehan? Coba nih ke. Tapi tidak dikatakan berbicara secara mutlak. Yang dikatakan berbicara secara mutlak adalah dengan huruf dan suara. Adapun yang berbicara di dalam diri wajib diikat dengan berbicara di dalam diri. Adapun berbicara secara mutlak, apa makna secara mutlak? Yang difahami langsung secara hakiki berbicara ketika mengungkapkan dengan huruf dan suara. Udah kita sebutkan dalilnya, dalil orang yang berbisik-bisik di dalam hatinya ketika sholat. Apakah dikatakan dia berbicara? Kita membayangkan gini, ana lagi membayangkan sedang berbicara di dalam. Apa dikatakan berbicara? Ketika diam kita tidak dikatakan berbicara sampai kita ucapkan dengan lisan dan suara. Ini bagi manusia tentunya. Wadih. Sudah kita sebutkan kemarin contohnya ketika ada seorang guru mengatakan kepada muridnya, anak-anak jangan berbicara. Kemudian murid-muridnya semua di dalam diri mereka berbicara menggibahi guru mereka. Apakah gurunya akan marah? Kalau tahu iya. Kalau gurunya tahu mereka menggibahi gurunya, naam. Tapi ini nggak tahu.
Marah nggak gurunya? Enggak. Dan apakah mereka menyelisihi gurunya ketika mereka berbicara di dalam diri? Tidak menyelisihi perintah gurunya sampai mereka mengeluarkan huruf dan suara. Jelas? Naam. ولكن الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على أن حقيقة الكلام هي ما يقوم في النفس من معان وأن الكلام عند الإطلاق يتوجه إليها غير صحيح وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول, perkara yang pertama yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk menunjukkan bahwa berbicara adalah makna yang terjadi di dalam diri, ini kebatilan. Yang pertama, anna ghayata ma fi hadhihi al-adillah anna ma fi nafs yasih an yusamma kalaman. Udah kita sebutkan, yang terjadi di dalam diri bisa kita katakan berbicara, tapi tidak secara apa? Secara mutlak. Tidak secara mutlak dikatakan berbicara. Wajib diikat dengan apa? Lah, berbicara diri, pembicaraan yang terjadi di dalam diri tidak dikatakan berbicara secara mutlak. Wajib diikat dengan berbicara dalam diri. Ada dalam diri. Wajib diikat dengan dalam diri. Supaya bisa dibedakan antara berbicara yang hakiki, yang sebenarnya berbicara, dan pembicaraan yang ada di dalam diri, ya kan? Terus apa bedanya? Kalau nggak ada misalnya pembedanya antara berbicara di dalam diri dikatakan berbicara, kemudian dengan huruf dan suara berbicara, nggak ada pembedanya, terus udahlah, berarti kita ketika sholat membayangkan sesuatu dan itu pembicaraan di dalam diri, udah batal sholat kita. Batal sholat kita kalau tidak dikatakan yang berbicara itu adalah ketika mengeluarkan huruf dan suara. Jelas? Tidak dikatakan berbicara secara mutlak sampai diikat dengan fin nafs, ada nafsnya dalam diri. Wa anna mustalah al-kalam qad yutlaqu ala ma fi an-nafs walakin hadha laysa huwa mahallul bahth kama sabaqa bayanuhu wa innama mahallul bahth fi haqiqati al-kalam min haythu hi wal murad bil kalam 'inda al-itlaq. Udah kita sebutkan, berbicara secara mutlak itu dikatakan sampai dia bisa mengeluarkan huruf dan suara dibangun di atas makna. Adapun pembicaraan dalam diri maka tidak dikatakan berbicara. Contohnya ada seseorang bahkan sering kita lihat, enggak? Nasallallahu alaihi wal afiyah. Betapa banyak orang di umur 40, 50, 60 ditimpa stroke. Ditimpa apa? Stroke. Apa yang dimaksud ditimpa stroke? Ketika tak mampu lagi lisannya untuk mengucapkan sebuah ucapan, au lah. Apakah kita katakan? Makanya sering kita katakan kan, cuman si fulan yang kena stroke tuh. Oh iya, udah tidak bisa lagi bicara. Ya enggak? Sudah tidak bisa lagi bicara. Walaupun di dalam dirinya dia bicara, enggak di dalam dirinya orang yang stroke ini? Iyalah. Cuma lisan ini apa? Tak mampu mengeluarkan suara dan huruf. Udah keluh, udah habis saraf tuh. Karena manusia, bagi manusia, sifat manusia kalau bicara harus pakai lisan. Kecuali handphone bisa mengeluarkan ucapan nggak pakai lisan, pakai speaker atau seterusnya kan gitu. Tapi saksi bahasannya apa? Ketika dia tidak bisa lagi mengeluarkan huruf dan suara bisa, tapi tidak ada huruf dan makna, ya kan? Au lah. Dan kita saksikan orang-orang yang kena stroke. Nasallallahu alaihi afiyah. Maka kita saksi bahasannya apa? Dihilangkan darinya sifat berbicara. Udah nggak lagi tersifatkan dengan sifat berbicara. Makanya kita tanya, cemana si fulan yang kena stroke tuh? Oi, udah nggak bisa lagi bicara. Sudah tidak bisa lagi bicara. Sementara dia di dalam hatinya ketika jumpa sama kita, dia bicara di dalam hatinya. Tapi apakah ini dinamakan bicara yang ada di dalam hati? Tidak dinamakan berbicara. Jelas? Makanya Asy'ariyah kenapa pusing-pusing mencari bait akhtal innal kalam la fil fuadi. Suka kena stroke dulu orang tuh baru tahu orang tuh apa makna berbicara gitu. Wadah. Naam. La ilaha illallah. Di mana tadi? Al-amru ats-tsani. Perkara yang kedua. Ini kan sekarang mereka menggunakan dalil kan untuk mengatakan bahwa berbicara itu adalah yang terjadi di dalam diri.
anna kulla an-nusus allati 'ubbirat aw 'abbarat 'amma fi an-nafs bi lafdh al-kalam aw al-qawl ja'at muqayyadatan bima yadullu ala anna al-murad biha ma fi an-nafs. Dalil-dalil yang mereka gunakan tadi itu kan senantiasa diikat dengan apa yang ada di dalam diri, selalu pakai nafs. Nafs itu diri, pembicaraan di dalam diri. Contohnya tadi, wa yaquluna fi anfusihim, ketika orang-orang munafik berkata fi anfusihim, lihat di dalam diri mereka, tidak mereka keluarkan dengan huruf dan suara, akan tapi Allah mengetahui isi hati mereka, pembicaraan hati mereka. Jelas, makanya Allah kabarkan kepada nabinya. Nah, begitu juga zawartu fi nafsi kalaman, artinya muncul pembicaraan di dalam diriku, kata Umar. Maksudnya fi nafsi, di dalam diriku. Tapi apakah Umar berbicara? Tidak berbicara. Makanya kan sering kita juga ungkapkan, aku di dalam hatiku, aku bilang di dalam hatiku. Lihat, kalau manusia di dalam hati. Makanya mereka katakan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya berbicara di dalam hati, kata mereka. Wahai kalian Asy'ariyah, kalau kalian katakan bahwa Allah Jalla wa Ala tidak disifatkan ketika berbicara dengan huruf dan suara karena kalian takut memberikan konsekuensi jisim, kalian pun enggak akan selamat dari menetapkan konsekuensi jisim. Bukankah hati itu jisim? Iya kan? Kalau kalian mengatakan bahwa Allah berbicara di dalam dirinya, mereka mengatakan tidak memberikan konsekuensi jisim, kata mereka lah. Kita pun bisa kita katakan Allah berbicara dengan huruf dan suara tidak memberikan konsekuensi jisim. Wadah. Akan tetapi meninggalkan jisim ini lebih utama dan wajib menjelaskan maknanya. Apa yang dimaksud dengan jisim? Udah kita sebutkan di pertemuan yang kemarin. Ini dalam rangka menjelaskan sebagian permasalahan yang berkaitan dengan jisim. Baik, wa hiya tadullu ala anna al-murad biha kalamun makhsus. Maka yang dimaksud dengan berbicara itu adalah berbicara secara khusus yang berkaitan dengan diri. Wa laysa al-kalam 'inda al-itlaq, tidak dikatakan berbicara secara mutlak. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, anna al-hadits farraqa baina dzikrihi fi nafsihi wa baina dzikrihi fil mala'il a'la. Lihat, di dalam hadis itu kan disebutkan, hadis al-Qudsi tadi, kata Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan dari Allah, saya menyampaikan hadis dari Allah Jalla wa Ala, ana inda dhanni abdi bi, aku sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, ya kan? Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hambaku mengingatku, berzikir di dalam hatinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fil mala'i dzakartuhu fil mala'i khair minhu, kalau hambaku mengingatku di hadapan khalayak ramai, aku pun akan mengingatnya, menyebutkan namanya di khalayak ramai di depan para malaikat. Khairan minhu, khalayak ramai itu yang lebih baik dari itu. Saksi bahasannya apa? Allah Jalla wa Ala berarti berbicara dengan huruf dan suara ketika menyebutkan hambaku fulan mengingatku di hadapan para malaikat. Tuh, makanya para malaikat apa? Mengetahui. Ya kan, sekiranya misalnya Allah berbicara di dalam diri yang tidak dengan huruf dan suara, tahukah para malaikat? Kecuali kita katakan para malaikat mengetahui hal yang gaib, dan ini kekufuran. Ya kan? Bisa para malaikat tahu apa yang ada di dalam diri Allah, sementara Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku ya Allah, dan aku tak mampu mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Wadah. Maka hadis yang mereka gunakan menampar keyakinan mereka, menghancurkan keyakinan mereka.
Wadih, subhanallah. Makanya kata Syekhul Islam, semua hadis atau semua dalil yang digunakan ahli batil untuk membenarkan kebatilan mereka itu adalah hujjah atas mereka, hujjah menghancurkan pemahaman mereka. Nah, kasihan mereka terlalu memaksa sehingga apa? Sehingga menjatuhkan mereka sendiri. Subhanallah. Taib. الدليل الثالث دليل yang ketiga أن البكم والصم لا يصدر منهم حرف أو صوت ومع ذلك متكلمون لأنه يقوم في نفوسهم معان يحدثون أنفسهم بكلام وبمعان يرتبون حياتهم بناء عليها. Sudah kita sebutkan bahwa orang yang bisu dan orang yang tuli tidak mengeluarkan suara dan huruf. Suara mungkin oke lah, au au kan gitu, tapi apa? Huruf enggak. Huruf enggak. Ya enggak? Makanya anda teringat dulu bahas skripsi waktu S1 tentang al-ahkam al-fiqhiyah al-muta'alliqah bi'ibadati dzawil al-ihtiyajat al-khassah, itu namanya hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan disabilitas. Kemudian ana cari sebagian referensi bahwa orang yang tuli pasti bisu, ya kan? Ya enggak? Orang yang tuli pasti bisu, bukan karena lisannya tak mampu mengucapkan, tapi tidak ada data yang masuk ke dalam dirinya sehingga nggak bisa dikeluarkan. Ya enggak? Ya Kevin, orang yang tuli yang nggak bisa mendengar, bisu nggak dia? Bisu. Kenapa? Apa yang mau didengarnya? Apa yang mau diucapkannya? Kita bagaimana kita bisa mengucapkan ucapan? Karena kita mendengar orang tua kita mengajarkan kita ucapan. Iya kan? Iya. Makanya antum kalau mau bisa bahasa Arab tinggal di Arab, insya Allah bisa. Kenapa? Senantiasa mendengar orang Arab berbicara. Kalau mau pintar bahasa Rusia, tinggal di Rusia. Tapi jangan pula tinggal di Rusia, tinggal sama orang Indonesia lagi, nanti ngomong kayak sebagian kawan-kawan kita orang Indonesia udah di Arab, kawannya orang Indonesia terus sekian tahun, 3 tahun nggak lancar bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak pernah mendengar atau tidak terbiasa mendengar orang-orang Arab. Tapi saksi bahasannya, bagaimana kita bisa meraih ucapan bahasa Arab senantiasa mendengar orang Arab berbicara. Bagaimana mereka mengucapkannya, itulah yang kita ikuti. Iya kan? Bagaimana kita mengucapkannya, itulah yang kita ikuti. Walaupun lidah itu memiliki andil dalam kefasihan. Lidah memiliki andil dalam kefasihan. Nah, makanya sebagian bahasa itu memang mempersulit mereka untuk mengucapkan nutq, makhrajnya, kayak huruf ain misalnya. Sebagian bahasa susah bagi mereka mengucapkan huruf ain. Kenapa? Karena bisa jadi di bahasa mereka nggak ada huruf ain. Huruf kha, huruf zai. Contohnya orang mayoritas atau kebanyakan orang Sunda sering zai jadi ja, za jadi ja. Karena itu tadi susah mereka mengapa. Tapi saksi bahasan ini kita kembali ke apa? Kembali kepada bahwa apa yang terjadi di dalam diri dari pembicaraan ketika tidak diungkapkan dengan lisan dan huruf dan suara, maka tidak dikatakan berbicara. Apabila pada sisi manusia, maka saksi pembahasan berbicara itu dikatakan sampai mengeluarkan huruf, suara dan makna. Itu kesimpulannya. Nah, adapun yang terjadi di dalam diri dari pembicaraan tidak dikatakan apa? Berbicara secara mutlak, tapi dikatakan berbicara di dalam diri. Namanya sudah dibilang dalam diri. Nah, wa hadzal dalil la yakhlu min gharabah. Maka pendalilan ini tentunya tidak akan lepas dari keanehan dan kejanggalan. Li'annana law raja'na ila ta'rifati ahli al-lughah lil bakam was-samam wajadnaha munaqidah tamam al-munaqadah li hadzal kalam. Karena kalau kita
kembali merujuk kepada definisi ahli bahasa Arab, orang yang buta, orang yang tuli dan atau orang yang bisu Nah, maka mereka akan memberikan definisi al-ba wal kaf wal mim. Al-bakam aslun wahid qalilun wa huwa al-kharas. Al-kharas sama artinya bisu. Wa yaqulu al-khalil al-abkam al-akhras la yatakallam. Nah, maka kapan dikatakan seseorang bisu? Ketika dia tidak mengeluarkan huruf, suara dan makna. Nah, falam yaj'alu ma yaqumu fi nufusihim kalaman, maka ahli bahasa tidak mendefinisikan bahwa berbicara itu adalah yang terjadi di dalam apa? Dalam diri. Idh law kana ma yaqumu fi nufusihim kalaman la atlaqu 'ala al-bakam bi annahum mutakallimun. Sekiranya lah kita definisikan bahwa berbicara itu adalah yang di dalam diri secara mutlak, kan gitu. Makna berbicara secara mutlak adalah yang berbicara dalam diri. Tentu orang-orang yang bisu kita katakan berbicara. Kenapa? Mereka pun berbicara di dalam diri mereka. Nah, jadi bisu itu tadi imma disebabkan tuli, atau dia mendengar tapi lisannya nggak bisa. Memang saraf di lisan tuh nggak bisa untuk apa? Bergerak, ya kan? Jadi mengeluarkan huruf itu kan ada, itu yang dikatakan makhraj. Sa, di mana letak lidah, ain. Ini bagi manusia tentunya. Nggak boleh kita kiaskan kepada Allah. Berarti ketika Allah berbicara berarti memiliki lisan. Akan datang pembahasan insyaallah. ثم إن البكم في الحقيقة لم يقتصر على ما في نفوسهم من المعاني وإنما اخترعوا لهم لغة استطاعوا من خلالها أن يعبروا عما في أنفسهم فهي تقوم مقام الحروف والأصوات عند الأسوياء. Nah, kemudian orang yang bisu, lihat, bukan hanya mampu berbicara dengan apa? Di dalam diri, akan tapi mampu juga mengungkapkan apa yang ada di dalam diri mereka, tapi tidak dengan huruf dan suara, akan tapi dengan dengan isyarat dan gerakan. Yang dimana ini isyarat dan gerakan ini menggantikan huruf dan suara. Tapi apakah ketika mereka gini-gini, yang mereka itu mampu difahami, dikatakan berbicara ini, gini-gini berbicara ini? Tidak dikatakan berbicara, jelas. Sampai apa? Kau keluarkan dulu huruf dan suara. Sebatas gini-gini tidak dikatakan berbicara. Wah, makanya subhanallah, dari mana lah pula. Tapi itulah Asy'ariyah, karena mereka takut menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Udah, kita paksalah ini. Kita paksalah ini, dalil-dalil yang enggak masuk akal ini dan enggak sesuai dengan bahasa ini. Kita paksakan aja lah ini. Karena takut apa? Menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Nanti kalau dengan huruf dan suara berarti Allah jisim. Nah, bagi mereka Allah enggak boleh jisim. Samanya itu hai Asy'ariyah. Sama, kalian tetapkan Allah berbicara dalam dirinya berarti juga jisim. Dan tidaklah ada yang berbicara dalam diri kecuali jisim juga. Bisa kita pakai dengan kaidah itu, kan gitu. Kalau kata mereka enggak berjisim, udah pun kita katakan ketika berbicara Allah dengan suara dan huruf tidak kita katakan jisim, sebagaimana jisim bagi kalian adalah tamtsil. Baik. Kemudian al-aslu ar-rabi'. Pondasi Asy'ariyah yang keempat ini harus kita kupas. Annal kalam ma'nan wahid la yata'addad. Kata mereka bahwa berbicara itu adalah satu makna yang tidak bisa bervariasi. Sudah kita sebutkan bahwa berbicara itu mengandung khabar dan insya. Kabar dan insya, kan gitu. Kata mereka itu satu tapi tidak berbilang. Mereka pun enggak bisa jelaskan apa itu. Wa ma'na hadzal asl أن الكلام القائم بذات الله تعالى معنى واحد لا ينقسم إلى خبر وإنشاء ونحو ذلك من التقسيمات الموجودة في كلام الناس وإنما هو معنى واحد فقط. Itu dia kesimpulannya. Kata mereka, ucapan Allah itu terjadi di dalam zat Allah, tidak dengan huruf dan suara, dan satu makna, tidak dikatakan ada kabar, tidak dikatakan ada perintah dan larangan. Udah satu makna. Apa itu? Mereka tidak bisa jelaskan secara rinci apa itu. Pokoknya kayak gitu kata mereka. Nah,
Baik, kita lanjut sekali lagi. Wal inqisamat allati tujad fi kalamillah innama hiya bi'tibari muta'alliqatihi wa laysa bi'tibari haqiqatihi fi dzatihi. Dan pembagian buktinya di dalam Al-Qur'an kan kita dapatkan ada khabar, ada insya, ya kan? Kita dapatkan di dalam Al-Qur'an ada perintah dan ada larangan dan ada kabar. Jadi kalau insya itu difahami perintah dan larangan. Kalau khabar ya khabar, bisa dikatakan secara zat benar atau dusta. Kata mereka itu hanya hubungannya saja. Ya ini pokoknya kata mereka bukan hakikat dari berbicara itu terdiri atau maknanya itu kabar atau insya. Kabar atau insya gitu. Fa haqiqatuhu fi dzatihi wahidah. Adapun hakikat dari berbicara Allah itu cuma satu makna di dalam diri Allah, udah gitu. Mereka enggak bisa jelaskan. Fa in ta'allaqat bi ma'nal amri summiya amrana. Kalau berkaitan kata mereka atau diungkapkan dengan bentuk perintah, maka dikatakan perintah. Wa in ta'allaqat bi ma'nan nahi summiya nahyan. Kalau berkaitan dengan makna larangan dikatakan larangan. Wa in ta'allaqat bi ma'nal khabar summiya ikhbaran. Kalau berkaitan dengan makna pengkabaran dikatakan pengkabaran. Wa nahwu dzalika minal ma'ani. Tuh. Dan yang semisal dengan itu dari makna. Fa in arada Allahu an ya'mur bis salati summiya kalamuhu alladhi huwa ma'nan wahid amran. Tuh. Kata mereka ketika Allah memerintahkan manusia untuk salat, ya kan? Kan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa aqimu as-salah. Kita katakan ini kabar atau insya? Dikatakan insya karena perintah. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Nah, bagi Asy'ariyah kata mereka ini hubungannya saja, bukan hakikat dari ucapan Allah itu insya atau khabar. Hubungannya saja. Karena hakikatnya berbicara itu terjadi pada diri Allah dengan sebuah makna yang tidak ada hakikatnya insya dan khabar. Nah, makanya mereka berguncang atau berbelit ketika menjelaskan berbicara. Wa nahwu dzalika min at-taqsimat wa hadha at-taqrir 'inda al-asy'ariyah mushtahirun jiddan. Dan penetapan konsep ini sangat masyhur di kalangan Asy'ariyah wa mawjudun fi kulli kutubihim al-aqaidiyah, dan itu mereka jelaskan di kitab-kitab akidah mereka, akidah Asy'ariyah. Sebagaimana dikatakan Al-Baqillani, al-kalamul qadim al-qa'im bin nafs ma'nan wahid la yakhtalifuhu wa la yataghayyar. Sesungguhnya ucapan Allah itu adalah qadim, azali, terjadi pada diri, satu makna, la yakhtalif artinya tidak terbagi menjadi insya atau khabar. Pokoknya makna, udah makna seperti sifat hidup. Kayak gitu, enggak ada apanya hakikatnya, wujudnya itu enggak ada. Bisa dikatakan ini kabar, ini insya, enggak ada. Pokoknya makna. Mereka tidak bisa jelaskan apa makna itu. Karena mereka keluar dari apa? Keluar dari penjelasan secara dalil syar'i dan dalil aqli dan dalil bahasa. Karena kan ini bid'ah ini. Berbicara kata mereka sebuah makna yang terjadi dalam diri, apa itu? Nggak tahu, pokoknya nggak terbagi kata mereka. Sementara kita katakan berbicara itu bisa kita katakan kabar atau insya. Apapun yang diucapkan sebuah pihak pasti bisa dikatakan ini perintah atau larangan atau ini kabar. Tidak akan lepas dari ini. Ya kan? Ya enggak? Ketika pokoknya ini yang sedang Anda ucapkan. Bisa dikatakan ini kabar atau perintah dan larangan, ya kan? Insya, enggak akan lepas dari ini. Wadih. Nah, adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi kitab Al-Bayan Al-Awhad. Qala al-muallif rahimahullah wa la budda min at-tanbih ila anna ulama al-asy'ariyah yadhkuruna taqsimat muta'addidah lil kalam. فبعضهم يجعل الكلام منقسما إلى قسمين وبعضهم يجعله منقسما إلى 4 أقسام وبعضهم يجعله منقسما إلى 5 أقسام. Pertama, ketika kita rinci lagi pemahaman Asy'ariyah ini, kan kata mereka apa? Bahwa berbicara itu adalah sebuah makna yang terjadi di dalam diri Allah, maka tidak berbilang. Artinya tidak ada istilah khabar, tidak ada istilah insya.
Pokoknya makna saja begitu. Nanti akan kita jelaskan tentang pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran Al-Quran yang di hadapan kita sekarang ini, kata mereka itu maknanya datang dari Allah, akan tetapi lafaznya itu datang imma dari Jibril atau dari Nabi Muhammad. Ini nanti lawazimnya jelas. Jadi yang kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini bukanlah lafaz yang Allah keluarkan, akan tetapi sebuah makna yang ada di dalam diri Allah yang diungkapkan imma Jibril atau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana rusaknya itu tadi, karena mereka enggak mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Berarti yang menyampaikan lafaz ini alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah, itu siapa? Itu kata mereka imma Jibril atau Nabi Muhammad. Mereka berselisih nanti. Jibril ini dapat dari mana? Kata mereka imma Allah buat Jibril tiba-tiba mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah sehingga Jibril ungkapkan dengan lafaz dia sendiri, atau Jibril mengambil di Lauhul Mahfuz, atau Jibril mengambil di Baitul Izzah. Akan datang pembahasan masalah Al-Quran insyaallah setelah ini. Memang ini masalah yang panjang. Masalah panjang ini, masalah Al-Kalam dan Al-Quran ini berkaitan sangat erat. Karena itu efeknya. Makanya mungkin sampai Ramadan pun kayaknya belum kelar. Jelas. walakin طيب min babi faedah. Kenapa kita sebutkan penjelasan seperti ini? Karena belum kita dapatkan penjelasan yang merinci secara dalam di kajian-kajian, kan gitu. Maksudnya walaupun kita nggak memahami 100%, nggak masalah kan itu, bukan berarti nggak ada yang kita pahami, bisa kita ulang lagi. Nah, karena itu tadi permasalahan ini cukup apa? Cukup detail dan butuh dirinci. Kayak tadi harus dibuat dulu asal awal, asal tsani, ketiga, kerabi, kan gitu. Kemudian mereka pemahamannya di mana? Karena itu orang Asy'ariyah pun berselisih tentang pemahaman mereka pada sifat berbicara dan sifat Al-Quran. Nah, belum ada bahasa Indonesia, maksudnya kajian bahasa Indonesia tentunya. Kalau bahasa Arab banyak para masyayikh menjelaskan. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walakin hadhihi al-aqsam allati yadhkurunaha laysat aqsaman li haqiqatil kalam. Kalaupun orang-orang Asy'ariyah atau ulama mereka menyebutkan bahwa pembagian berbicara itu ada pembagiannya juga, ada 4, ada insya, ada khabar, tapi itu bukan hakikat dari ucapan Allah, tapi sebuah kaitan ucapannya saja. Karena bagi mereka ucapan Allah adalah makna yang terjadi di dalam diri Allah, tidak berbilang, tidak ada khabar, tidak ada insya. Wadih. Wa innama hiya aqsam al-muta'alliqat lil kalam tuh. Akan tetapi apa? Kaitan berbicara itu saja. Sebagaimana yang dikatakan As-Sanusi di antara tokoh Asy'ariyah, ammal kalamul ladzi alaihi aktsaru ahli sunnah, yakni al-Asy'ariyah. Mereka menganggap diri mereka ahli sunnah. Definisi berbicara di sisi Asy'ariyah, annahu kalamun wahidun muta'alliqun bi jami'i wujuhi muta'alliqatil ilm. Sesungguhnya itu adalah satu ucapan, akan tetapi kaitannya dengan kaitan ilmu, yakni huwa kal ilm fi muta'alliqatihi, seperti ilmu yang dikaitkan dengan apa yang dikaitkan dengannya. Baik. Seperti yata'allaq bil mawjudat wal mustahilat wa al mumkinat. Nah, ini pembagian ilmu, mereka membagi bahwa ilmu itu ada yang sudah ada, kemudian ada yang mustahil, ada yang tidak mungkin. Ini dikatakan ilmu. Tapi apakah ilmu itu yang ada? Kata mereka tidak. Apakah ilmu itu yang mustahil? Tidak. Apakah ilmu itu yang mungkin? Enggak. Tapi apa? Kaitannya saja. Jelas. Makanya Nabi bilang mereka enggak bisa menjelaskan apa itu makna itu. Jadi kan kata mereka berbicara itu adalah makna yang Allah ungkapkan di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, dan itu sejak zaman azali dan tidak terbagi. Tidak ada insya, tidak ada khabar. Apa itu? Enggak bisa mereka jelaskan apa itu. Pokoknya enggak terbagi. Jadi kalau kita dapatkan Al-Quran, bukankah Allah mengatakan wa aqimus shalah, perintah,
Kata mereka iya, tapi ini apa? Kaitannya ketika diungkapkan. Siapa yang mengungkapkan? Jibril atau Nabi Muhammad? Bukan Allah yang mengatakan aqimus shalah. Bukan Allah yang mengatakan aqimus shalah, tapi ini adalah makna yang Allah ungkapkan dengan melalui Jibril atau Nabi Muhammad. Berat enggak ucapan Asy'ariyah ini? Mengatakan bahwa yang Al-Qur'an ini di hadapan kita ini bukan ucapan Allah. Berat enggak? Oh, berat. Hakikatnya mereka sama seperti Mu'tazilah. Dan udah kita dapatkan ucapan salaf, siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, kafir. Nah, akan datang pembahasan insyaallah. Baik. Qala wa huwa ma'a wihdatihi wa qidamihi amrun wa nahyun wa khabarun wa istikhbarun wa wa'dun wa wa'idun wa nida'un wa ghairu dhalika min ma'ani al-kalam. Kata mereka sebenarnya makna yang terjadi di dalam diri Allah, kemudian ketika diungkapkan dengan perintah maka jadi perintah, ketika larangan jadi larangan, jadi kabar kabar, istikhbar meminta kabar, kan gitu. Wa wa'ad wa wa'id maksudnya janji, ancaman dan panggilan. Tapi apakah itu ucapan Allah? Kata mereka enggak, itu ucapan Allah. Nah, ini dikatakan As-Sanusi di syarah As-Sanusiyah Al-Kubra di kitab rujukan Asy'ariyah. Faqad nassa ala anna al-kalam aqsam thumma qala wa laysa kullu wahid min hadhihi al-ma'ani yaqumu bi-dhat laysa huwa al-akhar bal 'ainu amrihi ta'ala huwa 'ainu nahyihi wa 'ainu khabarihi wa 'ainu ghairu dhalika min ma'ani al-kalam. Artinya itu dia. Ucapan itu bagi Asy'ariyah, kita ulang lagi, sebuah makna yang terjadi di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, dan tidak terbagi menjadi khabar dan insya. Jelas. Jadi hakikatnya aqimus shalah ini kan perintah, dikatakan insya di dalam bahasa Arab, dan inilah yang benar. Antara ucapan Allah bagi kita aqimus shalah, kemudian Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, itu sama. Jelas. Hakikatnya itu sama, enggak ada bedanya. Karena itu tadi, bagi mereka berbicara itu adalah makna tidak berbilang. Ini kan Allah kan mengabarkan wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan orang-orang beriman. Ini kabar enggak? Kabar. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Ini perintah. Bagi mereka antara kabar dan janji sama. Antara kabar dan perintah sama. Wadih. Marbulad. Baik. Wal qaul alladhi tabannahu al-asy'ariyah fi haqiqati kalam Allah wa annahu ma'nan wahid la ta'addada fi haqiqatihi ghairu sahih wa thammata awjuh katsira tadullu ala butlanihi wa takshif an khata'ihi wa minha. Dan akan kita jelaskan insyaallah kesalahan konsep ini dan lawazimnya dan konsekuensinya di pertemuan yang akan datang biiznillah.